Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi berjumpa di Live Study, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan meneruskan ya perjalanan mengikuti Rasul Paulus ini. Sekarang kita sudah sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-20. Pada kesempatan ini kita akan menghabiskan saudara Kisah Rasul 20 ayat 17 sampai selesai ayat yang ke-38. Ayat yang ke-17 dulu. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Nah, jadi menurut beberapa penafsir PB, penatua yang dimaksud yang disuruh datang adalah orang-orang yang menerima Roh Kudus lewat penumpangan tangan Paulus yang terdapat di Kisah Rasul 19 ayat yang ke-6 ya. Tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa itu adalah orang-orang yang dilantik oleh Timotius menjadi penatua di kota Efesus, penatua-penatua jemaat. Nah, saudara harus tahu penatua itu sebenarnya kalau hari ini sepadannya dengan gembala jemaat ya, dengan gembala sidang. Nah, jadi ini bisa saja dua-duanya orang-orang yang menerima Roh Kudus lewat penumpangan tangan Paulus. Itulah juga orang yang sama yang dilantik oleh Timotius menjadi kepala-kepala gereja. Dan zaman dulu gereja jangan dibayangkan seperti sekarang kumpul di gedung yang besar, tidak, tetapi kepala jemaat yang ada di rumah-rumah. Sebab zaman dulu gerejanya itu gereja rumah, saudara. Nah, di sini Paulus meminta ya untuk penatua-penatua itu yang datang ke Miletus. Miletus dengan Efesus tidak terlalu jauh ya. Nah, ini bisa saja Paulus sebenarnya bisa datang ke Efesus, tetapi mungkin dia khawatir karena di Efesus ini banyak sekali orang percaya dan banyak yang mengasihi Paulus, nanti Paulus ditahan-tahan lagi sampai dia kagak bisa jalan lagi, saudara. Nah, dan di sini kita akan melihat bagaimana percakapan Paulus dengan jemaat, dengan penatua Efesus yang datang ke Miletus. Ini sesuatu yang menggugah hati dan yang sangat mengharukan ya. Ayat 18-19, sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Nah, di sini Paulus mengingatkan tentang hidupnya dan pengajarannya, saudara, selama dia di Efesus dan sekitarnya. Paulus berani berkata gini loh, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu. Saudara, ini betul-betul hamba Tuhan sejati, ini betul-betul teladan khususnya untuk setiap pelayan Tuhan penuh waktu, untuk setiap para hamba Tuhan, pastor, pendeta. Ini adalah satu teladan yang sangat luar biasa. Hamba Tuhan yang benar harus hidup di tengah-tengah jemaat. Saya ulang lagi, hamba Tuhan yang benar harus hidup di tengah-tengah jemaat. Bukan hidup di pinggir jemaat, bukan hidup eksklusif dari jemaat, bukan hidup tersembunyi dari jemaat. Tetapi dia harus bisa membaur, harus bisa ada di tengah-tengah jemaat. Kenapa? Sebab dengan hidup bersama jemaat Tuhan tanpa batas, ya, maka keaslian dan kemurnian hidup seorang hamba Tuhan akan tercium. Mereka tidak bisa menjadi orang-orang yang pura-pura baik atau orang-orang munafik. Tidak apa untuk kelemahan kita diketahui. Tetapi mereka juga harus melihat bagaimana kita bergumul dengan kelemahan kita. Di mana kita tidak membiarkan kelemahan kita yang menguasai hidup kita. Nah, banyak orang yang tidak mau bergumul dengan kelemahannya, ya. Lalu dia memilih mengasingkan diri supaya orang lain tidak tahu apa yang menjadi kelemahan dia. Tetapi di sini Paulus bukan manusia sempurna, saudara. Paulus juga pasti punya kekurangan. Paulus pasti juga punya kelemahan, ya. Tapi di sini Paulus berani hidup di tengah-tengah mereka. Dan saya percaya ada banyak hal yang mereka juga bisa belajar dari kemurnian, dari integritas hidup seorang yang bernama Rasul Paulus.
Bagaimana Paulus juga bergumul dengan kelemahan-kelemahannya. Ya. Jadi kelemahan itu bukan hal yang perlu ditutupi. Kelemahan menjadi masalah kalau kita tidak mau berubah dan kita selalu berpikir, memang saya dari dulu orangnya begitu. Memang saya dari sananya begitu. Ini bukan soal dari sananya, tetapi apakah kita mau berubah di dalam Tuhan atau tidak. Itu yang paling penting, saudara. Ya, itu yang paling penting. Nah, di sini kita juga lihat Paulus memiliki konsistensi dalam kehidupannya. Dia konsisten menghidupi firman. Itu sebabnya dia tidak punya keberatan. Dia murni, tulus, tidak munafik. Dia konsisten menghidupi firman. Itu sebabnya dia tidak punya keberatan untuk dia boleh hidup di tengah-tengah jemaat. Tidak ada yang perlu disembunyikan. Jangan sampai jadi hamba Tuhan, jemaat mau ketemu aja susah, saudara. Dan jemaat has no clue at all tentang kehidupan sehari-hari pendetanya. Ya. Nah, bagaimana sikap hati Paulus dalam melayani Tuhan? Rendah hati adalah sikap hati Paulus dalam melayani Tuhan. Ya. Dia tidak pernah merasa penting, saudara, ya. Dia tidak pernah merasa diri hebat, merasa diri istimewa. Sikap hati yang dia punya adalah kesederhanaan dan penyangkalan diri. Maka dia tidak punya keberatan untuk hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan. Ya. Dia memang banyak air mata. Ya. Di situ di ayat 19 dikatakan dia mencucurkan banyak air mata dan pencobaan. Saudara, pencobaan bukan dari Tuhan, sebab Tuhan tidak mencobai. Pencobaan datangnya dari saudara sebangsanya sendiri. Ini kepedihan yang luar biasa dalam pelayanan, tetapi ini juga sekaligus hal yang biasa. Kadang-kadang dalam pelayanan ya, kita bisa merasakan bahwa kenapa ya kadang-kala yang jadi beban, jadi penghambat itu justru orang-orang yang ada dalam pelayanan itu sendiri. Ya. Kenapa justru yang jadi batu sandungan, yang jadi segala sesuatu tidak baik justru dari orang dalam sendiri. Itu yang membuat Paulus susah hati, saudara. Ya. Penuh dengan air mata. Dan pencobaan yang datang justru datang dari orang dalam. Tapi gak apa-apa, itu bisa kita lewati semua, saudara. Itulah dinamika dalam pelayanan. Dan Paulus menghadapinya. Ayat 22:1, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, mereka bertobat kepada Allah, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Memberitakan Injil dan mengajar ia lakukan dengan setia. Paulus pengkhotbah yang lugas dan pengajar yang cakap, saudara. Ia tidak memberitakan isapan-isapan jempol yang sekedar menyenangkan telinga, tetapi sebaliknya yang ia sampaikan adalah jalan menuju terang. Dia membangun iman jemaat. Makanya Paulus bilang, aku menyampaikan apa yang berguna bagi kamu. Kadangkala khotbah yang sedap didengar, cuman yang enak-enak doang, itu belum tentu berguna bagi kita, saudara. Ya. Dan ia tidak jemu, tidak malu untuk bersaksi. Kesaksiannya bukan untuk membanggakan diri, tapi supaya Kristus dipermuliakan. Ayat 22-23. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Di sini Paulus katakan, dia menjadi tawanan roh. Saudara, saya pernah di blacklist di satu gereja karena saya berkata kita ini cuman punya dua pilihan. Dalam penjara Tuhan atau dalam penjara setan. Menjadi tawanan iblis atau tawanan roh. Saya langsung diperingati, katanya, Pak, jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang negatif di atas mimbar. Saya katakan ini tidak negatif. This is very biblical. Kehidupan kita memang tidak pernah kita bisa hidup di area yang tidak bertuhan. Kita adalah tawanan kegelapan atau kita adalah tawanan Kristus. Kita adalah hamba kegelapan atau kita adalah hamba Kristus. Ya. Hidup kita ini seharusnya menjadi tawanan roh, hamba Kristus.
Artinya hidup yang sepenuhnya dipimpin dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika Paulus berkata, aku ini tawanan roh, sebenarnya ini sejajar dengan yang Yesus ucapkan kepada Petrus dalam Yohanes 21 ayat 18. Engkau masih muda, engkau berjalan kemanapun kau mau, tetapi nanti ketika engkau sudah jadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, orang lain mengikat engkau, membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Artinya, memang kalau sudah menjadi tawanan roh, roh menugaskan kita, menempatkan kita dalam penderitaan sekalipun. Kita harus ikut saja, namanya juga tawanan, saudara. Ya, jadi kita hanya punya dua pilihan, hamba Tuhan atau hamba setan. Tetapi saya percaya kita semua mau menjadi tawanan-tawanan roh. Ia seakan tahu bahwa akan ada bahaya besar, ya. Dan bagi hamba Tuhan yang sejati, dia tidak takut. Dia sudah tahu Roh Kudus sudah berbicara, penjara dan sengsara menunggu. Bayangkan kalau kita yang di posisi Paulus, kita akan lari murat-marit, kabur-kaburan, atau kita akan menghadapinya dengan kepala tegak. Karena Paulus seorang tawanan roh, dia tahu penjara dan sengsara menanti, dia tetap berjalan. Karena dia tahu seorang tawanan tidak punya pilihan hidup. Seorang tawanan harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang menawannya. Dan yang menawan kita adalah Yesus Kristus yang menebus kita. Ayat yang ke-24 dan 25. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Saudara, nyawanya Paulus, kesenangan, kenyamanan, kepentingan, dia tidak hiraukan sama sekali. Oleh karena itu, sekalipun penjara dan sengsara menanti, ia tidak gentar. Ya gimana gak gentar, nyawa aja tidak dia hiraukan. Ya, hal ini juga merupakan peringatan dari Paulus untuk semua orang percaya, khususnya para pemimpin gereja, harus selalu siap menghadapi yang namanya penderitaan. Ya. Yang jelas tugas kita semua adalah mencapai garis akhir atau menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan untuk kita. Inilah achievement sejati seorang hamba Tuhan. Achievement sejati seorang hamba Tuhan itu bukan popularitas, kekayaan, jumlah viewer di YouTube, jumlah follower di TikTok, di Instagram, bukan itu. Tetapi apakah mencapai garis akhir atau tidak. Bukan soal jumlah jemaat, kekayaan gereja. Selalu saya katakan, saudara, ya, kepada orang-orang yang saya muridkan, anak-anak rohani saya katakan kepada istri saya juga, yang saya yakini begini, kalau saya masih bisa hidup berarti tugas saya belum selesai. Dan tidak ada yang bisa bunuh saya. Tetapi kalau tugas saya selesai, Tuhan panggil saya. Ya. Bahkan saya tidak ragu untuk mengatakan ini. Kalau Tuhan memberikan karunia untuk martir pun seperti para rasul dan Stefanus, saya harus siap. Sebab itu adalah karunia istimewa. Tidak semua orang punya dan hanya bisa dipakai satu kali seumur hidup. Kita harus siap. Khususnya para pelayan Tuhan. Ya, khususnya para pelayan Tuhan. Nah, di sini kita tahu Paulus hanya mau satu hal, mencapai garis akhir. Ya. Ayat 25, Paulus tahu bahwa ini mungkin perpisahan selamanya. Dia tidak akan bisa melihat mukanya lagi kan tadi katanya. Ya. Dan hal ini pasti sangat mengharu biru, saudara. Ya. Ayat 26-27. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Saudara, kita lihat Paulus berkata aku bersih. Hidupnya enteng karena bersih. Nggak ada yang perlu ditutupi, makanya enteng. Dan dia bilang aku tidak salah kepada siapapun yang akan binasa. Karena dia sudah memberitakan kebenaran. Dia sudah memberitakan Injil. Dia sudah menyelesaikan tugasnya. Ya. Kalau orang nggak mau jadi percaya, ya itu sudah bukan tanggung jawab dia lagi.
Dan yang ketiga di ayat ke-27, aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Artinya kebenaran yang komplit, tidak sepotong-sepotong. Ya, pasti di antara kebenaran-kebenaran yang Paulus beritakan, ada yang orang nggak suka dengar itu. Tetapi nggak apa-apa, sebagai hamba Allah kita harus memberitakan semua maksud Allah. Ya, semua maksud Allah harus kita beritakan. Dan sebagai jemaat Tuhan kita tidak boleh pilih-pilih, mau dengar yang ini, nggak mau dengar yang itu, dan lain sebagainya. Ayat 28-31, karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Nah, tadi sudah saya katakan penatua itu sejajar dengan gembala jemaat hari ini. Makanya kalau saudara lihat konteksnya menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat. Saudara, kita punya tugas khususnya, sebenarnya pesan ini banyak pesan untuk para hamba-hamba Tuhan. Ya. Saya tahu kita semua hamba Tuhan, tetapi maksudnya hamba Tuhan yang berfungsi ya, untuk menggembalakan kawanan domba Tuhan. Di sini dikatakan harus setia, menjaga. Pertama jaga diri dulu. Kalau kita nggak bisa jaga diri, kita nggak bisa jaga kawanan domba Allah. Jaga diri kita, kemudian baru kita jaga seluruh kawanan domba Allah. Sebab kamu ditetapkan Roh Kudus, ya. Tuhan udah kasih kita tugas, maka kita harus menjalaninya dengan baik. Jaga mereka dari apa? Dari binatang buas, saudara. Dari binatang buas. Nah, binatang buas ini, serigala ganas ini bisa dari dalam dan dari luar, saudara. Nah, hari-hari ini dan terbuktikan banyak yang dari dalam juga. Paulus katakan dari antara kamu sendiri, berarti orang Kristen. Muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, berarti mereka juga sudah punya hak untuk mengajar, tapi memberitakan ajaran palsu. Ya, itulah contohnya kekristenan progresif, liberalisme, dan lain sebagainya, saudara. Dia mau membuat orang meragukan Alkitab, meragukan keilahian Yesus, meragukan mujizat yang Tuhan kerjakan, meragukan korban Kristus di atas kayu salib. Ini harus kita waspadai, saudara. Dan kita harus berintegritas. Kita harus menjaga kawanan domba Allah. Ya. Maka kalau ada ajaran-ajaran yang melenceng, lahir, hamba-hamba Tuhan harus berdiri di garis depan. Tidak bisa kompromi, saudara, terhadap ajaran-ajaran palsu. Ya. Oke. Ayat 32-35. Oke, sebelum itu apa sih patokan ajaran palsu atau tidak? Ya, kalau saya katakan sesuai Alkitab, ya ajaran palsu semua juga pakai Alkitab yang sama, saudara. Tetapi tentunya mereka tidak membedah dengan kaidah tafsir yang benar, hermeneutik yang benar, ya. Dan juga yang jelas tidak boleh melanggar ini, pengakuan iman gereja yang telah diterima secara universal dari dulu hingga sekarang. Ajaran yang menentang pengakuan iman Nikea Konstantinopel itu sudah pasti ajaran yang sesat. Sebab saat itu gereja masih menjadi satu, belum terpisah-pisah, dan masih memiliki akar rasuli yang sangat kuat. Jadi jelas sekali, kebenaran itu tidak bisa relatif, saudara. Tafsir bisa relatif. Tetapi ada fondasi kekristenan, keyakinan terhadap Alkitab, Allah Trinitas, keselamatan di dalam Yesus Kristus, itu tidak bisa ditawar. Ya. Kalau ada yang mau mengganti-ganti itu, saya pastikan itu ajaran sesat. Oke. Sekarang ayat 32-35. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya.
Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara, pada akhirnya kita harus menyerahkan apapun yang kita bangun. Ya, kita harus menyerahkan kemana? Kepada kasih karunia Tuhan. Memang hanya Tuhan yang sanggup menjaga, saudara. Anak-anak kita pun tidak mungkin kita jaga 24 jam. Ada bagian kita bertanggung jawab menyelesaikan apa yang Tuhan berikan. Dan setelah itu ya kita harus bisa menyerahkan kepada kasih karunia Tuhan. Kekuatan manusia tidak akan sanggup untuk menjaga. Ya, betapa Paulus berintegritas juga di sini. Dia tidak mengingini harta jemaat Tuhan. Hamba Tuhan yang berintegritas tidak boleh mengingini harta jemaat Tuhan. Ya, tidak boleh kita mengingini. Teladani Paulus. Paulus seringkali menderita kekurangan dalam pelayanan. Dan itulah kasih karunia Tuhan kepada hamba-hambanya, saudara. Sekalipun Paulus, saya yakin dia adalah kesayangan surga, tetapi Tuhan mengizinkan semua ini terjadi dalam hidupnya. Dia tidak menginginkan harta dunia ini. Ia hanya berusaha mencukupkan kebutuhan hidupnya saja. Ada saat di mana ia harus bekerja dengan tangannya. Tidak setiap saat, saat-saat tertentu. Tapi dia bekerja bukan untuk memperoleh kekayaan, bukan untuk menimbun harta. Untuk makan dan pakai saja supaya dia bisa terus melayani Tuhan dan bisa berbagi. Saudara, luar biasa hidup Paulus ini, saudara ya. Oke, ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saudara, kita lihat bagaimana integritas hidup Paulus di tengah-tengah jemaat, saudara ya. Di tengah-tengah para pelayan Tuhan, dia memberikan contoh, saudara. Itu sebabnya di akhir kata, sekali lagi, tidak ada nothing much yang Paulus bisa kerjakan. Dia harus pergi. Tetapi yang ia bisa lakukan adalah menyerahkan semuanya ke dalam kasih karunia Tuhan. Maka mereka berlutut berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Ya. Orang sebaik Paulus, ia sangat dikasihi, dan ini perpisahan yang sangat mengharu biru, ya. Sebab mereka juga tahu mungkin mereka tidak bisa melihat Paulus lagi, saudara. Dulu belum ada video call, apalagi saudara ya. Belum ada sosial media, mungkin itu kali terakhir mereka bisa lihat Paulus. Itu sebabnya mereka memeluk Paulus, berulang-ulang mencium Paulus, saudara ya. Mereka sedih, tetapi saya percaya duka cita ini adalah duka cita yang kudus. Bukan duka cita yang tidak kudus. Ini bukan duka cita karena stres, banyak hutang, bukan, saudara ya. Ini duka cita karena harus berpisah dengan seorang hamba Tuhan yang sangat baik, yang sangat luar biasa sekali. Ya. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Saya selalu kalau membaca kisah ini, saya terharu, saudara ya. Saya tahu hidup saya masih jauh dari Paulus. Sebagai hamba Tuhan saya masih jauh dari Paulus. Tapi saya mau belajar. Saya mau berusaha untuk bisa punya kehidupan seperti Paulus. Mari siapapun kita, sudah sewajarnya kita belajar dari kehidupan seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, biar Tuhan yang memeteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati setiap pendengar live study ini.
biar kami semua boleh hidup sebagai tawanan roh yang taat, yang berintegritas, yang bersih di hadapan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa pada live study yang akan datang, sebab orang yang berhenti belajar, berhenti bertumbuh. God bless you.